Teman-teman, apa kabar kalian? Kalian pasti luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Bapa yang luar biasa, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bisa duduk diam di hadirat-Mu pada malam hari ini, semata karena kasih dan cinta-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas selain mengucap syukur di hadapan-Mu. Bapa yang luar biasa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam Yud Kadoya. Haleluya. Aku percaya semuanya kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari kita nyalakan api kita sama-sama. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Yesus. Joy to the world, the Lord is come. Let love receive the King. Let every heart prepare in you. And heaven and nature see. And heaven and nature see. And penebus datanglah, oh di hatimu kepadanya sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan. Joy to the world, the Lord is come. And heaven and nature sing joy to the world, the Lord is come. And heaven and nature sing joy to the world, the Lord is come. And heaven and nature sing joy to the world, the Lord is come. And heaven and nature sing. Sama-sama katakan. Let every heart prepare Him room. And nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and heaven and nature. And heaven and heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature. And heaven and heaven and heaven and nature sing. Hallelujah. Hallelujah. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory
lagu pujian semua bagi nama penebus. Oh, 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 ya. Muliakan Tuhan. Oh, 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 ya. Muliakan tinggi-tinggi dalam surga, tentram Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Oh, 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 ya. Muliakan tu Gloria, muliakan tu Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan, amin. No tunggu Rajoda Dia Mesia Tobali Yahya Sangali Yahita Nabe Sumangenya Lau musoi erdeda Si tumbuh Padahal Kandang titileng Dewa Kairan Tu bawa Sangilah tanda-tanda Si tumbuh Padahal Kandang titileng Dewa Kairan Tu bawa Sangilah tanda-tanda Baat tumbuhnya sama-sama katakan oh tunggu Rajoda Tenia Mesia Tenia Mesia Tobali Jadi Sangeli Jadi katawe semangatnya
KBS semuanya. Kau mensoleh terdera. Mari melompat bagi Tuhan kita. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita semua percaya bahwa tanpa kelahiran Tuhan Yesus di bumi ini, kita bukan apa-apa. Berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan sama angkat pujian ini. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Oh,
Shalom Beteliud, apa kabar malam hari ini? Saya percaya kita diberkati dengan pujian yang sudah dipimpin oleh teman-teman dari Haga Band. Thank you buat pelayanan malam hari ini dan juga kolaborasi dengan teman-teman juga dari Beteliud Kedoya. Nah, hari ini kita sudah disajikan atau dipimpin, diajak untuk kita menyanyikan beberapa lagu-lagu Natal. Dan kebetulan Sabtu ini adalah Sabtu pertama di bulan Desember. Kita mulai masuk dalam suasana Natal yang identik dengan banyak hal lagu-lagu Natal, suasananya, pohon terang, dan pastinya juga dengan biasanya baju baru, kita bisa merayakan Natal bersama-sama, lilin. Nah, ini ornamen-ornamen atau suasana yang mengingatkan kita setiap tahun kita merayakan Natal bersama-sama. Tahun ini cukup spesial karena kita tidak bisa merayakannya secara ketemu atau onsite, bertatap muka. Tetapi saya percaya hikmat perayaan Natal masih kita bisa nikmati walaupun baik secara online. Teman-teman Youth, hari ini Kak Putra ingin pesan kepada kita semua. Tahun ini GBI, baik yang umum dan Youth, kita mau usung satu tema, itu Immanuel. Nah, Kak Putra ingin singgung sedikit saja tentang Immanuel. Kita akan membaca dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kak Putra akan jelaskan dua saja yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang apa? Bagaimana kita bisa merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, konteks di Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 25, teman-teman dibaca bagaimana Yusuf mengetahui Maria sudah hamil. Dan dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi apa yang terjadi? Dia mendengar Tuhan melalui malaikatnya berbicara kepadanya. Dikatakan begini, ayat 20. Tetapi ketika maksudnya Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal yang pertama yang akan kita dapatkan untuk kita bisa mendapatkan penyertaan Tuhan, yang pertama adanya arahan dari Tuhan. Arahan dari Tuhan itu banyak, kita nggak bisa dengar secara audible. Tetapi dari khotbah setiap hari Sabtu kita dengar, khotbah yang hari Minggu kita dengar, atau khotbah-khotbah yang ada di YouTube, atau pembacaan Alkitab kita setiap hari, dari ibadah pribadi kita secara pribadi, itu akan menjadi jalan bagaimana Tuhan memberikan arahan dalam kehidupan kita, atau pemahaman atau pengertian kita melihat situasi yang terjadi. Teman-teman, kita mengalami penyertaan Tuhan. Hal yang pertama yang bisa kita dapat dari penyertaan Tuhan, adanya arahan dalam kehidupan kita. Nah, menjadi masalah sering sekali kita sebagai anak muda, anak youth, kita tidak membuka instrumen-instrumen tadi yang Kak Putra sampaikan. Firman Tuhan yang kita dengar dari secara online, dari ibadah-ibadah, dari pembaca Alkitab kita, dari doa-doa pribadi kita, kepekaan terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita. Instrumen-instrumen ini tidak menjadi alat dalam kehidupan kita untuk mendengar arahan Tuhan, karena kita tidak melakukannya. Kita nggak malas dengar firman, kita malas baca firman, baca malas, dengar aja pun malas, punya doa pribadi pun malas. Akhirnya jalan Tuhan untuk menyatakan arahannya tidak kita dengar. Nah, maka dari itu kita akan kesulitan menghadapi situasi atau musim kehidupan hari-hari ini. Maka dari itu hal yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami Immanuel, Allah beserta kita. Hal yang pertama, kita akan mendapatkan arahan, adanya arahan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, instrumen-instrumen yang Kak Putra tadi sebutkan, lakukan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ada arahan dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi kebingungan. Yusuf mengalami kebingungan. Kenapa? Dia adalah orang yang baik, yang tulus. Dia mencintai Maria, tetapi Maria hamil sebelum dia melakukan hubungan suami dan istri. Nah, teman-teman, hal ini yang menjadi penting. Sering sekali dalam kehidupan kita bingung mengambil keputusan-keputusan penting. Dalam mengenai perkuliahan, studi kita, pekerjaan, keluarga, masa depan. Mungkin kita diambang kebingungan dalam mengambil keputusan penting dalam kehidupan kita di akhir tahun ini. Kak Putra mau menyampaikan, Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita, yang pertama yang kita nikmati,
adanya arahan dalam kehidupan kita. Ingat, supaya arahan itu bisa kita dengar, kita mengerti. Ada instrumen-instrumen yang tadi Kak Putra jelaskan. Lakukan dalam kehidupan kita. Yang kedua, setelah kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan, kita belajar Yusuf. Apa yang Yusuf lakukan? Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Yang kedua yang kita lakukan, untuk kita bisa terus mengalami Immanuel, Allah beserta kita. Kita harus, pertama, kita mendengar arahan Tuhan. Yang kedua, kita melakukannya. Bukan Tuhan terlalu jauh dalam kehidupan kita. Kita yang gak mau dengar arahan Tuhan. Kita yang gak mau lakukan, udah dengar firman Tuhan, udah baca firman Tuhan, udah dikasih masukan dari beberapa orang, sahabat teman kita, atau kita baca dari Alkitab. Tapi kita mengeraskan hati kita gak mau melakukannya. Itu mungkin saya aja salah dengar mungkin. Teman-teman, untuk kita mengalami penyertaan Tuhan, Immanuel, menutup tahun 2020 ini, yang saya bilang tahun yang sangat spesial. Dua hal yang kita lakukan untuk kita merasakan, menikmati penyertaan Tuhan. Dengar arahannya. Yang kedua, lakukan arahannya. Dua hal ini yang mungkin Kak Putra bisa bagikan untuk menyambut minggu pertama, Sabtu pertama di bulan Natal ini, di bulan Desember. Kak Putra berharap kita semua menikmati penutupan tahun ini dengan apa? Dengan punya pengharapan, tahun depan akan lebih baik dari tahun ini. Besok akan lebih baik dari hari ini. Hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Kak Putra mendorong setiap kita supaya kita punya spirit, semangat, excited, gairah untuk apa? Menyambut tahun, menutup tahun ini. Dan menyambut tahun 2021 dengan penuh harap kepada Tuhan. Karena apa? Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Teman-teman, ini mungkin sharing yang Kak Putra bisa sampaikan. Kak Putra ingin sampaikan, minggu depan kita akan merayakan Natal secara bersama-sama. Perayaan Natal akan diadakan melalui dua hal. Satu, melalui Zoom. Teman-teman akan diberikan link untuk bisa join sama-sama. Yang kedua, dari YouTube secara live. Jadi Zoom kita akan dibuat relay atau connecting dengan YouTube, ditampilkan secara streaming. Jadi teman-teman bisa mengundang rekan-rekannya yang baik di daerah lain yang nggak bisa join bersama dengan kita. Dengan apa? Bisa join dengan Zoom, atau yang kedua bisa nonton live dengan YouTube. Jadi Kak Putra berharap setiap kita akan bersama-sama merayakan Natal Youth bersama-sama. Nah, ada beberapa hal yang Kak Putra akan ingatkan. Yang pertama, persiapkan diri kita dengan dress code Natal. Boleh warna merah, warna hijau, warna putih. Dan memang benar-benar kita mempersiapkan diri untuk apa? Merayakan Natal bersama-sama. Yang kedua, kalau tidak keberatan boleh beli lilin satu orang. Jadi kita nanti akan merayakan penyalaan lilin bersama-sama secara live di Zoom karena akan ditampilkan masuk kepada YouTube. Jadi Kak Putra mendorong setiap kita untuk mempersiapkan Natal hari Sabtu depan tanggal 12 Desember dengan apa? Satu, mempersiapkan pakaian kita yang terbaik. Arti yang terbaik bukan harus baru. Yang terbaik yang kita miliki. Yang kedua, kita bisa mempersiapkan satu lilin untuk kita akan nyalakan nanti pas perayaan penyalaan lilin. Yang ketiga, undang teman-teman kita yang lain untuk masuk ke dalam Zoom ataupun ikut streaming ibadah Natal kita melalui YouTube. Teman-teman, Kak Putra mendorong kita miliki sikap kerinduan, walaupun tidak secara langsung, secara onsite, tapi saya percaya secara online pun, kalau kita punya kerinduan, Tuhan akan menjamah kita dan kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Secara pribadi mengucapkan terima kasih buat teman-teman Hagaben secara khusus yang sudah melayani hari ini dan beberapa personil Hagaben yang selalu membantu kita dalam musik, dalam pelayanan selama pandemi dalam waktu beberapa kali. Kami ucapkan terima kasih atas nama Bethel Youth Kedoya dan teman-teman yang sudah melayani sepanjang tahun ini. Kak Putra mengucapkan terima kasih buat kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan buat kita semua untuk melayani dan buat hati teman-teman yang mau melayani di youth kita. Nah, teman-teman, pengumuman yang terakhir, kita ibadah youth di bulan Desember ini hanya sampai di tanggal 19. Setelah itu libur, nanti kita akan mulai di minggu ketiga
bulan Januari di tahun 2021. Kalau Tuhan masih izinkan kita memiliki waktu, kita bisa beribadah secara bersama-sama. Doakan supaya bulan Februari minimal kita bisa ibadah secara onsite. Kalau ada perubahan yang baik keadaan di kota DKI Jakarta dan secara keseluruhan bangsa Indonesia. Nah, itu aja mungkin pengumuman tambahan yang Kak Putra mau sampaikan. Mari kita tutup ibadah kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan, anugerah, dan kasih setia Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini kami bisa berkumpul secara bersama-sama dalam minggu pertama di bulan Desember. Terima kasih kami mendapatkan damai Tuhan, sukacita Tuhan melalui pujian-pujian yang kami naikkan tadi, melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat waktunya Tuhan yang masih Tuhan berikan buat setiap kami. Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, sertai perjalanan kehidupan kami, agar kehidupan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hidup kami tetap dalam rencana dan relnya Tuhan. Tolong kami ya Bapa, Roh Kudus mampukan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami juga berdoa buat keadaan bangsa kami. Tuhan tolong biar bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin rohani kami dimanapun berada. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa. Malam hari ini, sampai kedatangannya kali kedua, pulang lakukan kebenaran firman Tuhan. Agar dari kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pertama, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.